Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, perkenalkan saya Dr. Hilda yang sedang bekerja di klinik pada hari ini. Sebelumnya ada identitas terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa ya Ibu? Ibu Hanum. Baik, Ibu usianya berapa? 40. Ya, alamatnya di mana Ibu? Kondalan. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan pada nervus cranialis atau pada saraf-saraf Ibu. Jadi nanti di sini untuk menilai respon motorik dan juga sensorisnya, apakah ada kendala atau tidak. Apakah berkenan Bu? Iya. Baik, silakan tunggu terlebih dahulu ya. Iya. Alat-alat yang disiapkan pada pemeriksaan kali ini, di sini ada kapas yang sudah dipilin, kemudian ada senter, ada lampu, ada 3 zat untuk indera pembau, kemudian ada spatel kayu dan juga spatel besi, dan ada tusuk gigi. Lalu setelah itu cuci tangan teknik WHO, menggulung lengan baju, melepaskan semua perhiasan yang ada di tangan, kemudian membuka keran air, membasahi, menutup, kemudian menggosok-gosokkan pada bagian punggung tangan hingga ke sela jari, lalu menggosok-gosokkan punggung jari, menggosok-gosokkan ibu jari, lalu menggosok-gosokkan ujung jari, membuka, membasuh, menutup, mengeringkan handuk satu sisi tangan untuk satu handuk. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pada nervus olfactorius untuk indera pembau. Jadi nanti akan saya berikan beberapa zat, nanti Ibu bisa menyebutkan itu bau apa ya yang Ibu cium. Jadi Ibu bisa menutup mata terlebih dahulu. Yang pertama, dipastikan tidak ada yang menyumbat di lubang hidungnya. Kemudian jika ada kelainan itu biasanya ditutup untuk lubang hidung yang mengalami kelainan terlebih dahulu. Jadi bisa ditutup terlebih dahulu ya Ibu lubang hidungnya untuk yang sebelah kiri. Jadi akan saya cek untuk lubang hidung sebelah kanan. Silakan Ibu, ini bau apa? Garam. Ya, baik. Lalu selanjutnya ini bau apa Ibu? Kopi. Ya. Lalu yang terakhir 3, ini bau apa? Teh. Ya. Lalu selanjutnya ditutup ya Bu untuk yang lubang sebelah kanannya. Sekarang dicek untuk lubang hidung sebelah kiri. Bau apa Ibu? Garam. Ya. Baik. Selanjutnya Kopi. ya. Betul. Lalu selanjutnya yang terakhir, ini bau apa Ibu? Teh. Baik, terima kasih. Silakan bisa membuka matanya. Lalu selanjutnya pengecekan untuk nervus 3, 4 dan juga 6, oculomotorius, localized dan juga abdusen. Jadi di sini akan dicek terlebih dahulu untuk yang pupil ya pada mata. Saya akan melakukan inspeksi pada pupilnya terlebih dahulu. Bisa menghadap ke depan saja Ibu. Saya akan melihat untuk dari kesimetrisan pupilnya, kemudian juga di sini dilihat dari ukuran dan juga bentuk dari pupilnya ukuran bentuk pupilnya, kemudian pada pencahayaan yang normal. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pengecekan refleks cahaya, refleks pupil terhadap cahaya. Nanti saya akan menyinari dari bagian samping. Ibu silakan bisa tetap melihat ke arah depan. Saya akan nilai di sini. Ya, di sini normal ya, akan tampak pengecilan pada pupil atau miosis. Pada mata kanan diberikan cahaya secara langsung dan juga pada mata kiri yang diberikan cahaya refleks cahaya secara tidak langsung. Lalu selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan refleks dengan objek dekat. Jadi Ibu bisa melihat jari saya, nanti lama-kelamaan akan mendekati wajah. Nanti bisa diamati apakah pupilnya itu konvergen atau tidak, atau semakin mendekat atau tidak. Iya, baik. Bagus. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan dari gerakan bola mata. Di sini ada pulpen, Ibu bisa mengikuti gerakan pulpen yang saya tunjukkan ya Bu. Cukup bola matanya saja yang bergerak. Jadi kepalanya tetap diam. Ya, silakan bisa diikuti. Ya, baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan nistagmus ya. Di sini akan saya arahkan ke arah kanan dan kiri dan juga atas dan bawah untuk mengecek ada tidaknya nistagmus. Kemudian atas bawah. Ya. Baik, selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan nervus 5 yaitu trigeminus. Yang pertama, penilaian dari otot-otot wajahnya terlebih dahulu ya, untuk dari otot-otot pengunyah dan juga masseter. Yang pertama dari rahangnya terlebih dahulu. Silakan bisa dibuka Ibu. Iya, di sini tidak ada deviasi rahang ya, rahang bawah dan juga rahang atas. Kemudian bisa digerakkan Ibu rahangnya mungkin ke depan dan belakang. Ya, kemudian ke samping kanan dan kiri. Ya. Baik, setelah itu akan dilakukan pengecekan juga untuk dari kemampuan otot-otot mengunyahnya. Bisa melakukan gerakan menggigit ya Ibu ya. Nanti saya akan cek di bagian sininya. Iya. Kemudian untuk mengunyah Ibu silakan bisa melakukan gerakan mengunyah. Iya, lagi Bu. Ya, baik. Lalu selanjutnya akan saya masukkan kedua ini ya Bu. Jadi ini ada spatel lidah yang kayu, nanti saya akan letakkan di bagian kanan dan kiri. Nanti akan saya tarik, nanti Ibu silakan bisa tahan dengan menggunakan gigi ya Bu. Permisi ya Bu, bisa dibuka mulutnya. Iya, nanti saya tarik ya Bu, silakan bisa ditahan. Iya, baik. Sudah Bu, terima kasih. Selanjutnya untuk pemeriksaan pada
sensibilitas pada korneanya. Jadi akan saya lakukan pemeriksaan ini. Jadi kapasnya akan saya sentuh di bagian kornea ibu. Ibu bisa melihat ke depan satu-satu ya Bu, permisi ya. Ya, baik. Untuk yang satunya lagi, ya, baik. Normalnya adalah pasien akan berkedip ketika kapas mendekati kornea. Selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan dari sensasi wajah. Sama, saya akan memberikan sensasi pada wajah. Jadi di bagian kanan dan kiri, bisa memejamkan matanya. Ibu bisa memberitahu apakah ini sensasinya sama atau tidak untuk yang kanan dan kiri. Silahkan Bu, bisa dirasakan sama atau tidak ya. Sama ya. Lalu ini juga, ya sama ya Bu, semuanya. Kemudian untuk sensasi nyerinya juga dengan menggunakan tusuk gigi. Jadi di sini di bagian nervus ophthalmicus, kemudian di bagian maksilarisnya, di bagian rahang atas, di bagian nasolabialis, dan juga di bagian mentalis atau dagu di mandibulas. Lalu selanjutnya dilakukan untuk pemeriksaan yang nervus 7. Jadi untuk pemeriksaan nervus 7 yang pertama diamati terlebih dahulu untuk simetrisan wajahnya pada saat diam. Silakan Ibu bisa diam saja ya, simetris ya wajahnya. Lalu mungkin Ibu bisa berbicara dengan menyebutkan nama Ibu. Hanum. Iya, ini juga simetris wajahnya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tahanan pada musculus orbicularis oculi. Caranya adalah Ibu dengan menutup mata sekuat-kuatnya Ibu. Nanti saya akan tarik ke atas ya, seperti ini. Iya, baik, sudah cukup. Bisa dibuka lagi matanya. Lalu sekarang bisa dengan menggembungkan di bagian pipi. Jadi Ibu bisa menggembungkan pipinya. Nanti saya akan tahan di bagian pipi. Jadi Ibu bisa sambil mengeluarkan udara ketika saya menekan ya Bu. Ya, baik. Kemudian setelah itu yaitu pemeriksaan pada nervus 9 dan juga 10. Yang pertama di sini ada untuk pemeriksaan inspeksi dari palatum. Jadi bisa dibuka terlebih dahulu Ibu mulutnya ya. Ya, di sini untuk pengecekan palatum dinding faring posterior. Di sini apakah ada kelainan atau tidak ya? Tidak ada kelainan. Lalu selanjutnya ini untuk pemeriksaan refleks muntah. Jadi saya akan memasukkan memasukkan salah satu spatel kayunya ke dalam mulut Ibu. Nanti agak dalam sedikit. Nanti mungkin Ibu bisa, jika terjadi refleks muntah ya, nanti biarkan saja. Ya, baik. Baik, selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan nervus yang ke-11. Untuk pemeriksaan nervus 11 yaitu di sini pengecekan otot-otot pada bagian leher. Yang pertama, Ibu bisa menengok ke bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, jadi saya akan berikan tahanan dari bagian sini juga. Ibu akan bisa menahan ya Bu. Nanti saya akan palpasi pada otot sternocleidomastoides. Ya, untuk yang satunya lagi juga bisa Bu. Saya akan memberikan tahanan juga yang sama ya. Baik. Bagus ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk menilai ada tonsil otot dan juga trofil otot. Kemudian saya akan menilai pada bagian musculus trapeziusnya di bagian bahu. Nanti saya akan menekan bahu Ibu ke bawah. Ibu silakan mencoba untuk diangkat bahunya ke atas. Ya, Bu, silakan. Iya, baik. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengecekan nervus terakhir yaitu nervus ke-12, nervus hipoglossus. Jadi di sini untuk pengecekan lidah ya. Bisa dibuka Ibu, mungkin mulutnya, lidahnya dijulurkan ke depan. Diinspeksi terlebih dahulu lidahnya apakah ada kelainan atau tidak ya, bentuk lidahnya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk gerakan motorik dari lidahnya sendiri bisa dijulurkan lagi, kemudian digerakkan ke bagian ke kanan dan kiri sambil ya di luar ya Bu. Dijulurkan lidahnya, digerakkan kanan dan kiri. Iya, motoriknya secara perlahan, kemudian lebih cepat lagi Bu, mungkin bisa. Iya, normal. Kemudian digerakkan ke atas dan ke bawah. Iya normal. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai Ibu untuk semuanya. Jadi untuk pemeriksaan neuron, saraf, sensoris dan juga motoris Ibu semuanya normal begitu. Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.